Pemirsa, proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 diduga ada upaya manipulasi demi meraih status memenuhi syarat. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini lewat saluran Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Titi, salam sehat Mbak. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Reno, salam sehat untuk kita semua. Baik. Mbak Titi, ada dugaan anggota KPU menerima instruksi merekayasa hasil verifikasi faktual partai politik. Tanggapan Perludem apa Mbak Titi? Ya, tentu saja ini merupakan suatu yang sangat membuat kita semua terpukul ya, karena bagaimanapun salah satu mahkota yang paling utama dari penyelenggara pemilu adalah kemandirian. Dan kemandirian itu harus direfleksikan melalui kerja-kerja yang jujur, adil, berintegritas, terbuka, transparan, akuntabel, dan anti korupsi di lapangan. Nah, kalau kemandirian itu dipegang penuh, maka dia akan berdampak pada kualitas kinerja, yaitu secara profesional, dan kemudian menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam setiap kerja-kerjanya. Proses yang ditengarai ada manipulasi dalam verifikasi faktual partai politik tentu bukan hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran administratif, tetapi ini sudah merupakan kejahatan elektoral. Karena bagaimanapun pada konsepnya kan pemilu itu harus diikuti oleh mereka yang betul-betul berhak untuk menjadi peserta pemilu, dan termasuk juga pemilih yang bisa memilih adalah pemilih yang memang berhak, oleh karena itu dia harus difasilitasi sebaik-baiknya. Nah, kalau sejak awal kemudian ada upaya-upaya untuk meloloskan pihak-pihak yang sesungguhnya tidak berhak, maka sesungguhnya kita sudah meruntuhkan satu bangunan kemandirian penyelenggara pemilu yang itu merupakan mahkota yang paling tinggi dari seorang penyelenggara pemilu, dan yang kedua kita berpotensi untuk mengganggu kredibilitas dari proses pemilu itu sendiri. Jadi seharusnya yang menjadi peserta pemilu adalah yang berhak, menjadi kemudian ada ruang diikuti oleh pihak-pihak yang sesungguhnya tidak berhak. Kalau ini benar begitu ya, terbukti dan kemudian memang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita. Baik, Mbak Titi, ICW menyampaikan bahwa salah satu celah yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah tertutupnya sistem informasi politik atau SIPOL milik KPU. Menurut Perludem, apakah ada celah lain yang memungkinkan hal tersebut terjadi? Ya, betul sekali ya soal sipol. Jadi ada memang tren untuk menggunakan teknologi dalam setiap tahapan pemilu. Tetapi dalam penggunaan teknologi ini mestinya juga dia ditopang oleh prinsip-prinsip tadi, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan juga prosedur yang partisipatoris. Nah, dalam sipol ini memang pendaftaran menjadi lebih mudah karena semua berbasis teknologi. Tetapi interaksi yang berlangsung itu hanya di antara KPU dan peserta pemilu. Misalnya data-data yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU itu tidak aksesibel oleh publik. Hasil kerja yang dilakukan oleh penyelenggara, bagaimana misalnya berita acara itu dibuat, itu tidak kemudian berlangsung secara aksesibel bagi publik untuk melihat dokumen-dokumennya. Jadi semua yang hasil kerja menggunakan teknologi itu dipublikasi kepada masyarakat ketika dia sudah berada di ujung. Nah, ketika sudah berada di ujung, kita kan tidak bisa mengecek apakah betul data yang dimasukkan itu adalah data valid, apakah betul hasil kerja yang di lapangan itu betul-betul dituliskan dan dilaporkan serta dicatat dan dipublikasi sesuai yang ada di lapangan. Nah, ini yang kesulitan kita karena tidak ada keterbukaan, transparansi, dan akses untuk mengikuti proses yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah ketika dia berada dalam ruang gelap yang tidak aksesibel, bahkan Bawaslu kesulitan untuk mengakses, maka dia akan memicu potensi kecurangan dan manipulasi berikutnya. Karena dia berada dalam lingkup yang sangat eksklusif. Disitulah intimidasi bisa berjalan. Apalagi kalau pendekatannya adalah pendekatan loyalitas tanpa batas gitu ya. Padahal loyalitas itu mestinya dibingkai oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, nilai-nilai integritas. Loyalitas itu ada batasnya, yaitu kepada kepentingan publik, kepada hukum, dan juga komitmen pemilu berintegritas. Nah, karena dia berada di ruang yang tadi gelap itu, segala hal bisa terjadi. Manipulasi, kecurangan bisa terjadi, intimidasi bisa terjadi, dan juga praktik-praktik koruptif begitu. Apalagi kemudian kalau tekanannya sudah tekanan struktural yang sifatnya menggunakan pendekatan hierarkis dan intimidatif. Di satu sisi kita harus juga melihat nih Mas Reno dan Mbak Eva, teman-teman penyelenggara pemilu di daerah ini
tidak mudah untuk bersuara. Karena mereka satu bagian dari institusi yang mungkin mereka cintai, mereka tidak mau membuat institusi ini Baik. kemudian mendapatkan kepercayaan buruk dari publik, dan yang kedua tidak mudah kemudian bergerak ketika lingkungan tidak mendukung, rasa aman, rasa terbebas dari takut. Nah, makanya ini Baik. yang kemudian harus kita ungkap bahwa kita Hmm. ingin pemilu 2024 tetap Baik. berjalan, tapi berjalan oleh penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas. Iya, Mbak Titi, KPU RI sudah membantah dugaan intervensi dan juga dugaan manipulasi verifikasi faktual. Apakah sudah cukup bantahan dari KPU RI ini, Mbak Titi? Karena tentu berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap KPU. Ya, temuan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dan juga Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, ICW dan kawan-kawan, pemberitaan yang saya kira tidak main-main oleh dua media besar di Indonesia, tentu bukan gosip ya. Nah, oleh karena itu butuh ikhtiar yang lebih terukur. Buka semua data yang ada, kemudian Bawaslu juga perlu merespon ini dengan temuan hasil apa yang sudah mereka didapati di lapangan. Di beberapa daerah misalnya, Bawaslu menjatuhkan sanksi administratif dan peringatan kepada proses yang dianggap menyimpangi prosedur. Dan yang saya kira KPU pertama ya, buka semua sipol itu. Bagaimana sih sebenarnya akuntabilitas dari sipol? Yang kedua adalah data-datanya juga publikasi kepada publik. Nah, yang ketiga, Mbak Eva, kita perlu membersamai penyelenggara pemilu yang sayang pada organisasi KPU. Jadi mari bagi teman-teman yang mendapati bahwa memang ada upaya untuk menggembosi lembaga ini, kita jaga sejak awal. Kita ingin pemilu 2024 tepat waktu terselenggara karena itu hak kita, tetapi kemudian kita lindungi penyelenggara pemilu agar tetap dipercaya publik. Masyarakat sipil kan sudah menyampaikan komitmen akan menjaga, melindungi, dan membersamai penyelenggara pemilu yang ingin menyelamatkan KPU. Ini anak kandung reformasi, dibentuk oleh konstitusi, kemandiriannya diperjuangkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita semua, bukan kita ingin mendelegitimasi lembaga ini, justru kita ingin mengokohkan kepercayaan publik agar lembaga ini bisa bekerja dengan baik sampai seluruh tahapan pemilu 2024 berakhir. Jadi bagi saya tidak cukup hanya membantah, tapi kemudian bagaimana mereka mampu membuktikan semua alur proses itu berjalan dengan benar, dan yang kedua data-data yang kemudian digunakan dalam proses verifikasi ini adalah data-data yang dibuka kepada publik seluas-luasnya dan juga kepada Bawaslu tentunya, termasuk kepada Bawaslu untuk merespon dengan hasil temuan pengawasan serta penegakan hukum yang sudah mereka lakukan. Tentunya terciptanya pesta demokrasi yang transparan dan juga jujur adalah harapan kita semua. Terima kasih Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mbak Titi.